Indonesia kaya akan keanekaragaman satwa. Namun populasi hewan di Indonesia mulai menurun dan bahkan terancam punah. Di antaranya babi rusa. Hewan yang gemar melahap buah-buahan ini tinggal di hutan tropis. Panjangnya sekitar 80 hingga 100 cm. Sementara tingginya bisa mencapai 80 cm. Tahun 1996 hewan khas Sulawesi ini masuk dalam kategori hewan langka dan dilindungi. Jumlahnya diperkirakan tinggal 4.000 ekor saja. Ada lagi Bubalus deprescornis atau anoa. Hewan yang beratnya bisa mencapai 300 kg ini sering diburu untuk diambil kulit, tanduk atau dagingnya. Karena itulah sejak tahun 1960 anoa masuk dalam status terancam punah. Diperkirakan jumlahnya di alam liar kurang dari 5.000 ekor. Kalau yang ini, Panthera pardus atau macan tutul Jawa. Satwa endemik Pulau Jawa ini merupakan satu dari 9 subspesies macan tutul di dunia. Macan yang ukurannya relatif kecil ini menjadi satwa identitas Provinsi Jawa Barat. Jumlah populasinya saat ini diperkirakan sekitar 500 ekor. Pongo pygmaeus atau orang utan. Harga jualnya yang fantastis membuat orang utan selalu menjadi incaran para pemburu liar. Jumlah orang utan subspesies Pongo pygmaeus diperkirakan hanya sekitar 3.000 sampai 4.500 ekor. Tidak ketinggalan Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa. Merupakan salah satu spesies satwa terlangka dari 5 spesies badak di dunia. Badak Jawa hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon dan jumlah populasinya tidak lebih dari 60 ekor. Karena itulah badak masuk dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia dengan kategori sangat terancam. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir di studio wakil dari WWF yaitu Ibu Diah Sulistiowati yang merupakan Coordinator of for Forest and Terrestrial Species Program dari WWF Indonesia ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, ini mungkin kita melihat dulu menarik dari Hari Satwa Sedunia ini. Apa yang diperingati oleh WWF saat ini? Kita tidak ada peringatan secara khusus karena setiap hari kita menyelamatkan satwa. Jadi kami tidak ada peringatan secara khusus memang. Tapi beberapa waktu lalu kami memang sedang kampanye untuk badak. Yang terakhir adalah kemarin kita dengan Kementerian Kehutanan menyelamatkan, berkumpul dengan negara-negara yang masih punya badak di Asia, berkumpul untuk menyelamatkan badak. Ada 3 badak di Asia, Greater Horn, badak India, kemudian badak Jawa dan badak Sumatera. Gitu. Iya, jadi ada sekitar komunike bersama negara-negara Bhutan, Malaysia, India, Indonesia termasuk Nepal, untuk menyelamatkan badak Asia itu. Gitu. Dan baru-baru ini saya juga mendengar ada penemuan badak Sumatera yang berada di Kalimantan gitu. Itu iya, kok bisa nyasar seperti itu katanya orang-orang ini? Berenang mungkin. Bisa dijelaskan nggak tuh prosesnya? Kok bisa ada di Kalimantan? Iya, dulu sekitar tahun 1946 ya memang dikabarkan ada, tapi kita tidak punya bukti fisiknya. Karena masyarakat sekitar itu masih punya taring, apa segala macamnya, cula, masih punya cerita-cerita seperti itu ya. Itu pasti kita ada dong gitu ya, tapi tidak ketemu sampai tahun 90-an itu dinyatakan tidak ada oleh pemerintah Indonesia badak Sumatera di Kalimantan. Karena dulu kan pulaunya bersatu. Kemudian kita punya regular monitoring untuk orangutan. Nah, kemudian pas di dalamnya itu ketemu jejak yang mirip badak. Akhirnya kita foto, tidak hanya jejak tapi juga ada gesekan cula, ada puntiran. Biasanya mereka kalau makan kan dipuntir dulu baru dimakan. Ini nggak mungkin orangutan gitu. Ada beberapa gitu dan kita tahu itu makanannya gitu. Kemudian ini pas mungkin badak nih. Akhirnya difoto kemudian dikonfirmasi ke Universitas Mula Warman. Ini kayaknya badak. Akhirnya mereka turun lagi dengan expert yang dari Mula Warman dan itu memang badak. Gitu. Nah, setahu Mbak Sulis ini jenis badak di Indonesia sendiri itu ada berapa macam? Di Indonesia tuh ada 2, badak Jawa dan Sumatera. Oh, badak Jawa dan Sumatera. Ada nggak sih kriteria perbedaannya di antara Cuma kedua? Cuma beda culanya aja 1 dan 2. Oh, hanya itu saja. Iya. Kalau badak Jawa dengan cula, saya tuh tertarik sekali, Nas. Banyak orang ini kan berusaha mau mengambil cula dari badak. Memang sebenarnya apa sih manfaat dari cula itu kalau bagi orang-orang? Pernah nggak WWF ini melakukan riset terhadap itu? Kita pernah melakukan riset dan itu cuma keratin biasa seperti kuku. Jadi bohong kalau cula badak bisa menaikkan stamina kayak
dipercaya obat tuan, iya ya itu kan? bohong sama sekali, dibohongi. Jadi dan memang Mitos ya. mitos. Dan dengan mitos itu harga cula jadi naik. Iya, iya, iya. Wow. Sekitar 65.000 US dollar per kilogram. Wow, Makanya itu 700 dimemicu. jutaan ya. Luar biasa. Per kilogram. Oke, tapi selain badak, adakah program lain gitu Mbak, yang kalau misalnya kita lihat kan juga beberapa kali menyuarakan mengenai orangutan ya, orangutan dan mereka dianggap sebagai hama, itu seperti apa? Kalau di WWF kita bekerja berdasarkan flagship species, artinya spesies-spesies besar, karena kita nggak mampu melindungi semua kan. Kita berdasarkan flagship spesies yang kita pakai itu harimau, badak, gajah, dan orangutan kalau di Kalimantan karena dan Sumatera juga. Jadi itu kita bekerja berdasarkan 4 karena harapannya dengan melindungi 4 binatang besar itu, yang kecil-kecilnya ikut terlindungi karena daya jelajah mereka kan besar. Dan itu asli Indonesia semua. Asli Indonesia ya, semua. ini ya. Iya. Tapi sebenarnya saya penasaran kalau misalnya pengalaman gitu, mungkin Mbak pernah turun sendiri. Sebenarnya saat menyelamatkan binatang-binatang ini apa sih yang mungkin bisa di-share? Apakah rasanya? Apakah ada sesuatu yang tergerak apa gimana sih Mbak? Nah itu banyak pertanyaan seperti itu ya. Kenapa sih kita kan hidupnya di kota, ngapain harus selamatkan badak yang which is di hutan, pedalaman apa segala macam. Kita nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya membantu kita loh dengan menjaga hutan. Artinya mereka itu adalah indikator bahwa hutan masih sehat. Sementara kita hidup perlu hutan mulai dari udara, kesediaan oksigen, kesediaan obat-obatan, pangan yang belum kita eksplor di situ. Siapa tahu aja ada obat kanker, kan kita belum eksplor hutan kita secara mendetil gitu ya. Kemudian air bersih, nah, karena ada pohon berarti di bawahnya pasti ada air kayak gitu. Nah itu kita nggak sadar bahwa kita itu ditunjang, hidup kita ditunjang tuh dari itu. Nah kadang-kadang jadi muter kan orang ngejelasinnya jadi kan jadi nggak sadar gitu bahwa ngapain sih capek-capek menyelamatkan badak apa segala macam. Tapi masih banyak juga pihak-pihak yang ya berkepentingan untuk mengambil tadi culanya atau hal yang lain sehingga akhirnya kita sebut sebagai apa tuh pemburu liar. Tapi kan hukumnya ini saya juga mendengar data yang berhasil kami rangkum hanya 6 bulan saja bagi pemburu badak. Benar seperti itu? Sebenarnya hukuman itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Itu 5 tahun dan denda 100 juta. Oh, yang 6 bulan itu? Yang 6 bulan mungkin pada saat ya apakah memang dia pengumpul, nah itu ya apa pemburu langsung atau dia cuma pengumpul atau dia penadah atau dia penjual, itu kan banyak rantainya ya. Menurut WWF sendiri hukuman tersebut sudah cukup sepadankah ataukah sepertinya undang-undang itu perlu direvisi? Undang-undang itu memang sedang direvisi. Sedang direvisi. Sudah sampai tahapan mana setahun? Masih di DPR. Masih di DPR ya. Dan saya juga pernah dengar satu lagi mengenai Undang-Undang Perlindungan Satwa yang waktu itu sempat dibicarakan oleh pengacara yang cukup terkenal waktu itu, Todung Mulya Lubis. Itu sudah ada perkembangannya belum Mbak? Perkembangannya kita sedang mengawal juga. Perlindungan itu? Iya, itu namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam. Dan diatur lagi di PP-nya, jadi PP nomor 7 tahun 99 ya tentang pengawetan, tata cara pengawetan. Dan kalau untuk beberapa satwa yang masih melimpah itu juga ada kuotanya, kadang-kadang bisa diperjualbelikan, itu kita diatur namanya CITES, ada konvensinya. Jadi mereka tiap tahun berkumpul juga kemudian mengatur kuotanya berapa yang bisa dijual, berapa yang tidak bisa. Kayak haji aja Mbak, ada kuotanya diperjualbelikan. Mbak, ini ada kaitannya juga tuh yang mengenai badak-badak kita yang diminta oleh pihak Amerika Serikat untuk dibawa ke sana. Nah itu seperti apa tuh Mbak? Ini ceritanya memang agak panjang ya. Jadi dulu memang kita mengirimkan badak di sana tahun sebentar, saya lupa agak ini tahunnya tahun 80-an ya ke beberapa negara termasuk. Itu dalam rangka apa kita mengirimkan? Biasa kan mereka punya pertukaran kita. Saya lupa dengan waktu itu tukar dengan apa dan mengirimkan badak ke sana. Kemudian ternyata di sana berkembang biak, bisa berkembang biak khususnya di Cincinnati Zoo. Perkembangan biaknya bagus, kemudian melahirkan beberapa keturunan. Sementara kita juga melakukan breeding di beberapa teman kayak Suaka Rhino Sumatera, pemerintah Indonesia dan Yayasan Badak Indonesia melakukan breeding di Waikambas. Itu ternyata kualitas jantannya tidak baik spermanya. Dan kemudian kalau untuk ngambil jantan lagi
karena populasi kita turun nggak mungkin gitu ya. Akhirnya kita minta yang sudah terbukti gitu, yang bisa membuahi. Akhirnya kita datangkan kembali karena memang punya kita kan cuma dipinjamkan ya. Dipulangin lagi, kemudian dia berhasil membuahi betina dan sampai punya anak. Nah itu mereka minta dikembalikan beberapa pihak gitu ya. Kami WWF dan beberapa lembaga-lembaga yang concern terhadap pelestarian badak jelas menolak karena populasi kita tidak etis untuk mereka minta badak sementara kita lagi turun populasinya begitu. Nah kalau misalnya tadi populasi badak memang lagi turun, tapi kemarin yang ketemu di Kalimantan itu apa yang akan ditindaklanjuti oleh WWF terkait penemuan badak di Kalimantan ini? Iya. Untuk perlindungan kita harus tahu populasinya, maka riset ini kita akan lanjutkan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya populasinya. Data yang terakhir ada berapa? Yang di mana nih? Yang ada di keseluruhan di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk badak Jawa sekitar 51 individu 51. Dan hanya hidup di ujung kulon. Jadi sebenarnya itu sangat rentan karena dekat anak Krakatau, tsunami terjadi habis semua. Nah, kita sedang memikirkan habitat baru, new habitat. Jadi dipindahkan beberapa untuk kalau misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi atau naiknya muka air laut, mereka nggak habis gitu. Kemudian untuk yang badak Sumatera sekitar 100 individu. Pemerintah Indonesia menyatakan 100 individu, tapi lebih rentan dari badak Jawa. Kenapa? Karena mereka hidupnya terpisah. Jadi satu di Loser, tengah kosong, di Waikambas dan di Bukit Barisan Selatan. Jadi mereka ternyata inbreeding, kualitas anaknya nggak bagus, cepat mati. Karena nggak bisa jalan nuker dari Sumatera ke Aceh ke ini kan. Itu fragmented hutannya. Berarti ini penting sekali ya catatannya ya. Dan itu kalau misalnya boleh tahu sekarang yang di Kalimantan ini yang ditemukan 1 ekor kan, 1 individu ya? Kita belum bisa menyatakan 1 individu, harus mungkin ada beberapa individu, tapi kita mesti perlu melihat lagi. Pemantauannya melalui apa ya Mbak? Kita dengan kamera trap. Jadi kamera trap? Iya, jadi kita tahu di situ ada jejaknya, kita pasang kamera, itu jalan terus, betul, CCTV, betul. Jadi terus kita tinggal selama 2 bulan, kita cek lagi. Yang kita lakukan itu selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Mbak Sulis, ini kan hari ini bertepatan dengan Hari Satwa Sedunia. Kita nih juga mengajak nih pemirsa kita untuk berpartisipasi, mengirimkan foto. Ya sekali lagi, bagi Anda yang belum sempat kirimkan foto, silakan foto Anda tentunya bersama dengan binatang kesayangan Anda. Jangan lupa nih hashtagnya ya Hari Satwa ya, di mana nanti akan ada 1 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Nah untuk pemanasan saya akan memperlihatkan salah satu foto yang telah kami terima berikut ini. Gimana fotonya? Ya, apakah akan ditampilkan? Oh iya. Ini foto saya yang kirim. Curang itu Syanas. Katanya nggak boleh. Boleh dong, boleh dong. Tapi ini nggak boleh yang untuk bisa mendapatkan hadiah dong. Kalau gitu saya juga kirim nanti. Kasih ya. Tapi boleh kan. Ini Bilbo, sekarang udah gede dia, udah 9 bulan. Bilbo Baggins. Kalau Mbak Sulis sendiri punya binatang di rumah peliharaan? Tidak, karena saya sering keluar kota. Oh iya, tapi ternyata terbengkalai ya. Mbak Sulis, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya nih, menarik sekali, membuka wawasan kita juga dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kepedulian kita ya terhadap hewan langka khususnya ya Nas ya. Harus. Ini harus digiatkan terus karena memang begini ya, kita juga turut prihatin karena hanya 51 saja loh. Jadi kita harus benar-benar turun sendiri untuk benar-benar menjaga ya. Karena Indonesia salah satu yang memang punya banyak sekali satwa ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sulis. Thank you Mbak Sulis, selamat beraktivitas dan terus berjuang bersama WWF Indonesia. Dan tentunya akan ada informasi tentang pemain veteran Manchester United yang memecahkan rekor. Rekor apa sih? Tetap di Indonesia Morning Show.